안녕하세요, 여러분. 안녕하세요, 여러분. 네. Oh, oke. Mohon maaf sekali atas keterlambatan apa namanya materinya ya, Rabun. Kita sudah sampai pada bab 17 Sipchilgwa Ihenggirer Nachilpon Heseo. Sesuai judulnya, jadi kita akan membahas tentang apa tata bahasanya itu real Heseo ya, Rabun ya. Yang sudah ada beberapa yang belajar. Baik, sebelum apa namanya kita lebih lanjut ke materi tata bahasa dan membaca, silakan teman-teman dengarkan dulu apa namanya kosakata yang akan teman-teman temui atau dengar nanti di percakapan ya. 네, 잘 들어보세요. 여러분 안녕하세요. 네, 우리는 이번 수업에서 17과 미행기 넣칠 뻔했어요. 공부할 거예요. 네, 우리 평소처럼 먼저 어휘와 문법을 공부하고 대화를 들을 거예요. 대화를 들은 후에 말하기 퀴즈로 말하기 연습을 하게 될 거예요. 자, 이번에는 선생님은 어휘들을 인도네시아어로 무슨 의미를 가지는지와 예시 한 개를 말해 줄게요. 잘 듣고 꼭 외워야 해요. 자, 그러면 어떤 어휘들이 있는지 알아볼까요? 잃어버리다, kehilangan. Contoh kalimat 그 배우는 예전에 참 예뻤는데 많이 변했죠. 네, 성형 수술을 해서 매력을 잃어버린 것 같아요. 그 배우는 예전에 참 예뻤는데 많이 변했어요. Aktris itu dulu cantik sekali, sekarang banyak berubah ya. 네, 성형 수술을 해서 매력을 잃어버린 것 같아요. Ya, karena dia operasi plastik, sepertinya kehilangan daya tariknya. 놓치다, tertinggal, ketinggalan, kelepasan. Contoh kalimat, 유미는 바닥이 미끄러워서 들고 있던 겁을 놓치고 말았어요. 유미는 바닥이 미끄러워서 들고 있던 겁을 놓치고 말았어요. 유민 kelepasan ya, kelepasan cangkir yang dibawanya karena lantainya licin gitu ya. Jadi Yumin itu akhirnya menjatuhkan gitu ya. Akhirnya kelepasan kopinya jatuh karena lantainya mungkin dia kepleset ya. Karena kepleset lantainya licin. 늦게 와서 기차를 놓쳤어요. 늦게 와서 기차를 놓쳤어요. Artinya karena terlambat saya tertinggal kereta. Karena datang terlambat mungkin ke stasiun harusnya datang jam 8, keretanya kan jam 8 lewat 5. Karena datang jam 8, 5 menit tidak cukup untuk mengejar kereta, akhirnya 기차를 놓쳤어요. Artinya ketinggalan kereta. 넘어지다, jatuh. Contoh kalimat 미끄러져서 넘어졌어요. 미끄러져서 넘어졌어요. Saya jatuh karena licin, terpleset. Mohon maaf kalau licinnya itu 미끄럽다, kalau terpleset itu 미끄러지다, 미끄러져서 넘어졌어요.
다리가 걸려서 넘어지다. 다리가 걸리다 itu artinya tersangkut ya, kakinya tersangkut. 다리가 걸려서 artinya karena tersangkut kakinya. 다리가 걸려서 넘어졌어요. 부딪히다 itu bertabrakan. 앞차가 갑자기 멈추는 바람에 는 baram itu artinya karena ya, nanti teman-teman akan belajar di semester depan kayaknya. Karena mobil di depan tiba-tiba berhenti, 앞차가 mobil di depan, 갑자기 tiba-tiba, 멈추다 itu artinya berhenti. 앞차가 갑자기 멈추는 바람에, karena mobil yang di depan tiba-tiba berhenti, 앞차에 부딪힐 뻔했어요. Jadi saya hampir bertabrakan dengan mobil di depan gitu ya. 떨어뜨리다 itu artinya menjatuhkan. 떨어뜨리다 artinya menjatuhkan. 노트북은 고장 났어요. 랩톱nya rusak gitu kan. 바닥에 실수로 떨어뜨렸어요. 모니터가 안 나왔어요 gitu kan. Iya karena aku nggak sengaja, silsu itu artinya karena kesalahan ya, karena aku menjatuhkan ke lantai tidak sengaja karena kesalahan, layarnya nggak mau nyala gitu ya. 불이 나다 artinya kebakaran gitu. 아파트에 불이 났어요. 아파트에 불이 났어요. Jadi ada kebakaran di apartemen. 주방에 불 났어요. Di dapur kebakaran gitu kan. 빨리 피하세요 gitu. 빨리 피하세요. cepat menghindar, cepat gitu kan. 소방차 불렀어요 gitu kan. Sudah panggil pemadam belum? 119 신고부터 할게요 gitu kan. Saya akan laporan ke 119 ya gitu. 사고가 나다 artinya terjadi kecelakaan. 사고가 나다 artinya terjadi kecelakaan. 민준 씨는 교통사고가 났어요. 민준 씨는 교통사고가 났어요. Terjadi kecelakaan pada Minjun. 고장이 나다 artinya rusak. Udah ya tadi ya. 고장이 나다 artinya rusak. 자동차가 고장 났어요. 자동차가 고장 났어요. 모bil rusak. 이 자동 판매기 itu loh 여러분. Sekarang kayak di daerah Sudirman itu di stasiunnya juga ada banyak ya. Jadi mesin penjual minuman ringan otomatis itu loh, di kampus juga udah ada. 이 자동 판매기는 고장이 났어요. Aduh, mesin otomatis ini rusak gitu ya. 네, 여러분, segitu saja ohwinya. Nanti beberapa ohwinya juga ada yang dalam bentuk gambar ya, terkait dengan warna dan corak. Jadi nanti ada muni, ada corak. Muni itu corak, ada sekal atau seksang itu warna. Nah, untuk kosakatanya segini saja yang bisa saya kasih. Silakan teman-teman dengarkan, dihafalkan lebih baik gitu ya, sehingga nanti teman-teman tambah banyak hafal kosakata dan pronunciation-nya juga kurang lebih, jadi secara tidak langsung latihan. Ya, 감사합니다. 여러분 안녕하세요. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Kali ini kosakatanya terkait dengan warna ya. Saya serasanya tidak usah menyebutkan secara detail ya. Di sini sudah ada warna merah itu 빨간색, 노란색, 초록색, 파란색, 보라색 sudah ada warnanya ya. Nanti kalau buat kalimatnya ya hanya tinggal 저는 빨간색을 좋아해요. 저는 빨간색 옷을 샀어요. gitu ya. 저는 노란색을 싫어요. 노란색을 싫어해요. 나는 노란색 노란색 apa ya teman-teman ya, pokoknya bendanya ya. Kalau misal kita bilang misalnya buku hitam, berarti buku warna hitam ya, hitamnya dulu baru bukunya, berarti 검정색 책 gitu ya. Atau misalnya jilbab warna hitam, 검정색 hijab을 좋아하니까 검정색 hijab을 많이 사게 돼요. gitu ya teman-teman ya.
Tinggal lihat saja di sini paran색. Oke, saya sebutin aja ya biar teman-teman bacanya bisa ya. 빨간색, 노란색, 초록색, 파란색, 보라색, 검정색, 갈색, 무능색. Ini juga kadang disebut dengan pink, pink색 gitu ya. 주황색, ini warna jingga ya. 회색, 아부-아부, 하늘색, 연두색, 남색. 선생님이 제일 좋아하는 색깔 뭐예요? 여러분이 좋아하는 색깔이 뭐예요? 네, 한번 골라보세요. 그리고 자주색, 흰색. ini putih ya, teman-teman. 네. Kita lanjutkan dengan ini corak ya, 여러분. Ini disebut dengan corak. Mau itu coraknya di baju, di dinding gitu ya. Kan ada berbagai macam corak ya. Yang paling umum itu ada corak garis, julmuni, lalu ini apa? Polkadot ya apa ya? Pokoknya dot gitu ya. Mulbangul itu jadi mulbangul itu tetes air artinya. Jadi di sini adalah corak tetes air gitu ya. Lalu di sini nggak kelihatan sekali gambarnya, gambar di sini corak bunga. Lalu di sini corak panel gitu. Kita sebutnya makanya apa ya teman-teman, saya jadi lupa. Jadi lupa teman-teman ya. Pokoknya 체크무늬 셔츠 gitu ya. kemeja corak garis-garis. 뭐 컷무늬 셔츠. 요즘도 선생님이 옛날에 컷무늬 셔츠를 입는 남자를 많이 보지를 못했는데 요즘은 좀 세상이 좀 많이 변했어요, 여러분. 겉무늬 셔츠를 입는 남자는 되게 많더라고요. 되게 많은 것 같아요. 그래서 좀 의외네요. 원래는 남자들이 좋아하는 무늬, 체크 무늬, 그 줄무늬잖아요. 근데 요즘 특히 한국 사람들은 네, 겉무늬 옷을 입는 남자도 되게 많아요. 그쵸? 그리고 겉무늬에다가 핑크색까지, 분홍색까지 그런 셔츠를 입으니까 선생님 옛날에 처음 봤을 때는 많이 놀랐어요. 근데 지금은 네, 되게 흔한 일, hal yang sudah sering terjadi ya, 흔한 일이니까 그렇게 놀라지는 않아요. Kalau lagi dikembangkan lagi tadi ini corak garis ya, corak apa ya nih teman-teman, corak bintik-bintik apa ya sebutnya, corak bunga, corak garis, kalau kita bilang ini corak kotak-kotak ya, panel lah kita sebutnya corak panel gitu ya. Di sini ada juga yang namanya tantancheck. Jadi dikembangkan lagi ada corak panel tapi yang bentuknya seperti ini disebut dengan tantancheck gitu ya. Nah, ini juga ada garis-garis sih sebenarnya ya. Di sini ada lagi, jadi lebih detail lagi. Tapi teman-teman kalau ngelihat misalnya cuman begini pun disebut dengan julmuni nggak apa-apa. Di sini disebut dengan cekemuni nggak apa-apa. Toh bentuknya memang panel gitu loh. Ini mungkin bagi mereka yang bergerak di bidang fashion untuk menggambarkan lebih jelas lagi baju dengan corak seperti ini sebenarnya disebut dengan stripe gitu ya. Stripe muni itu sedot, ini kan dot muni gitu kan. Sebutan Koreanya mulbangul muni. Orang-orang yang nggak bergerak di bidang fashion mungkin akan bilangnya hanya dengan mulbangul muni. Tapi kalau orang-orang yang bergerak di bidang fashion, para model, para desainer ya, itu akan menyebutnya dengan dot muni gitu ya. Nah, di sini quote muni ya, quote muni. Paisley mungkin agak berbentuk daun ya, rebunnya paisley muni gitu ya. Lalu di sini Kim Om Check, Kim Om mungkin agak bulat tapi sebenarnya bentuknya sedikit panel gitu ya, teman-teman ya. Boleh dihafal gitu ya. Kalau memang teman-teman bergerak banyak di bidang fashion gitu kan, ya mau tidak mau ini dihafal. Ya, 여러분, 선생님은 꽃 무늬를 싫어해요. 그래서 체크 무늬 많이 좋아해요. 그래서 선생님 옷들 중에 꽃 무늬로 되어 있는 셔츠나 티셔츠는 거의 없어요. 옷을 살 때마다 아예 무늬가 없는
무늬가 없어요. 무늬가 없는 티셔츠나 만약에 무늬가 있어야 하면 체크 무늬로 되어 있는 옷을 거의 사게 돼요. 네. 여러분도 어떤 무늬를 좋아해요? 어떤 무늬로 되어 있는 옷을 많이 사요? 네. Lanjut aja ya, Yarabunya kita masuk ke tata bahasanya. Tata bahasa yang pertama kita pelajari adalah dajuda. Kita lihat dulu di sini ya. 여보세요. 미소 씨, 지금 어디예요? Halo, Miso, sekarang di mana ya? 지금 회사에 가는 길인데, aku lagi jalan ke kantor. Kenapa? Gitu ya. 그럼 부탁이 있는데요. aku ada permintaan nih, gitu kan. Aduh, minta tolong nih, gitu kan. 오는 길에 빵 좀 사다 줄 수 있어요? Gitu ya. Nanti di perjalanan ke sini ya, onen gire di perjalanan ke sini bisa, ini kan bisa ya, su isonya itu kan bisa sada itu membeli, berarti beli dulu di sana, beli dulu di satu tempat, pokoknya di Pangkage lah ya, Pangkagenya di mana gitu ya, beli dulu di Pangkage, lalu kasih ke saya gitu loh. Jadi artinya di sini adalah bisa kamu belikan lalu kasih ke saya gitu ya. Ini bukan berarti dibeliin ya teman-teman. Sajul kalau sajuda aja itu artinya mentraktir ya, nggak usah bayar gitu ya. Tapi kalau sada juda itu berarti belikan dulu ke saya, nanti kasih saya bayar gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini sebenarnya sa ditambahkan a o daga ditambahkan judah gitu. Jadi tolong inikan dulu buat saya, nanti kasih ke saya gitu ya. Mana nih sebentar, mana dihapus. Oke, kita lihat lagi lebih dalamnya ya, teman-teman ya. Oke, di sini pertama misalnya kalau teman-teman kayak dalam bahasa Korea bilang persiapkan untuk saya di satu tempat. Jadi gini loh teman-teman, kalau ada jadi teman-teman tuh misalnya mau minta tolong gitu kan, Linda misalnya, Lin kamu mau ke rumah kan ya? Bisa tolong ambilin dulu nggak? Apa namanya? Ambilkan makanan aku di restoran ini, terus nanti kamu ke aku. Berarti kan ambilkan itu kan kata ya Robun ya. Kata kamu ambilkan, lalu kamu kasih. Tapi ambilkannya ini kan bukan untuk dirinya sendiri. Maksudnya bukan untuk yang ngambil. Yang ngambil itu kan dia mengambil sesuatunya itu bukan milik dia, tapi milik orang lain. Kayak dia pakainya kata kata. Jadi kata. Jadi kajo ini kata dasarnya kata itu kan singkatan dari kajida ya Robun ya. Berarti kajida plus aodaga aodaga enggak aoda tambah juda. Gitu ya. Jadinya kajida dan yang dibuang karena pakai i jadinya kajio jadi iyo kan kajo taka. Saya kebiasaan pakai ga. Memang sebenarnya ada rumusnya ada gaknya ya Robun. Jadi gaknya itu dihilangin. Jadi kajoda 줄 수 있어요 gitu kan. Jadi bilang 린다 씨 우리 집에 올 거지? 왜? 거기 슈퍼 misalnya apa ya? Apa ya namanya misalnya eh, 블랙 사모 식당, 나는 블랙 사모 식당에서, 음식을 사는데, 픽업하려고 하거든, mau 픽업지. Tapi kalau kamu misalnya, 너는 여기 오는 길이라면, 그거 갖다 줄 수 있어? Bisa ambilin terus kasih ke aku nggak? Gitu, 여러분 ya. Aku udah bayar kok, gitu ya. Seperti itu sebenarnya. Jadi itu kenapa Sam tadi simpulkannya itu persiapkan untuk saya di satu tempat ya kan kayak tadi kan ambil gitu kan ambilnya di satu tempat nanti kasih sayanya kan beda lagi tempatnya jadi ambilnya di mana gitu kan ya ambilnya di tempat A ngasihnya di tempat B
B. Tapi kegiatan mengambilnya ini pun dilakukan demi yang minta, bukan buat dirinya sendiri yang mengambil itu gitu loh. Itu kenapa saya terjemahkan. Jadi di sini kata kerjanya apa? Kata kerjanya itu dilakukan untuk orang lain di satu tempat, lalu kemudian diberikan kepada saya di satu tempat yang lain. Jadi biasanya mempersiapkan, maksudnya kata kerja di sini biasanya kata kerja yang berobjek. Jadi maksudnya kayak tadi kan ambilkan gitu kan, ambilkan apa nih gitu kan, ambilkan apa, nah apanya itu diberikan ke saya di tempat yang lain gitu ya teman-teman. Agak sulit nih memang kalau mengertinya gitu ya. Misalnya nih, berarti di sini persiapkan bahannya dulu gitu kan. Persiapkan bahannya dulu, nanti bahannya sudah siap kasih ke saya gitu loh. Di sini beli kopinya kayak tadi Lin beliin kopi di Summer Breeze dong gitu kan. Terus nanti kasih ke aku gitu kan. Jadi belinya sama di A gitu kan. Belinya di mana? Belinya di A, nanti kasih ke sayanya di B, di dua tempat yang berbeda. Ini juga, ya udah kamu buat aja dulu di rumah. Jadi di sini lebih kepada belikan, buatkan gitu ya. Kamu buatkan dulu di rumah, nanti kasih ke aku gitu kan. Berarti buatkannya itu kan untuk orang lain, buatkannya di rumah A, tapi nanti untuk si B gitu ya. Pinjamkan gitu kan. Misalnya gini, Lin kamu pinjamkan aku buku dong di perpus, nanti kasih ke aku besok gitu kan. Berarti si Linda itu melakukan kegiatan pinjam gitu ya, yang bukan untuk dirinya sendiri. Makanya menjadi pinjamkan. Lin kamu pinjamkan aku buku dong di perpus gitu kan. Meminjamkannya di perpus, ya kan, perpus. Nanti ngasih ke Linda, ngasih ke yang ngomongnya ngasih ke Mutianya di mana? Di rumah gitu. Ini juga masak. Udah kamu masakin dulu aja, nanti kasih di kantor gitu kan. Berarti di sini masakinnya kan juga yang misalnya di sini Mutia bilang, Lin kamu masakin aja hari ini tongkol gitu ya. Nanti di kantor aku bayar gitu kan. Berarti si Linda itu melakukan kegiatan masaknya di rumah si Linda. Lalu mungkin si Linda jualan lauk matang gitu berdasarkan PO gitu ya. Lalu dikasih ke Mutia nanti di kantor. Berarti yorihe da juseo gitu ya. Saya petikan, kamu petikan aku jeruk dong. Nanti kasih ke aku di kafe ya gitu kan. Aku lagi pengen makan jeruk yang lagi matang tuh di rumah kamu gitu kan. Ini sama rebuskan. Kamu rebuskan rebuskan minyak dulu deh. eh Kalau kamu gini, kamu rebusin kan kita mau bikin misalnya kita mau makan potluck gitu bakso gitu kan. Lin aku nggak sempet nih ngerebus minyak gitu. Kamu rebusin minyak nanti bawa ya gitu kan. Berarti rebuskan minyak, si Linda ngerebusin minyak nanti dikasih ke tempat kita piknik gitu ya. Dan berikut ini juga ambilkan pesanan aku dong di Summer Breeze Cafe. Aku udah pesen, cuman belum aku pick up. Karena aku pikir kamu mau kesini, jadi kamu pick upin dong, kamu ambilkan terus kasih ke aku ya. Aku udah bayar kok gitu ya. Itu teman-teman kurang lebih si Auda Juda ini. Nah ini kan kalau dalam bahasa Indonesianya kan ya. Nah dalam bahasa Indonesianya pun bahasa Koreanya pun jadinya sama ya teman-teman. Jadinya gimana nih? Posisinya kata dasarnya kata da Aduh. Kata dasarnya jumbihata gitu kan. Jumbihe kan sini aoda kan. Kalau ao kan berarti jadi gitu kan ya. Jumbihe tajuseyo. Eh Mutia sih apa namanya 떡볶이 자료를 준비해다 주세요 gitu kan. Kamu ya Mutia kamu persiapkan ya menu tteokbokki bahan tteokbokkinya nanti kasih ke aku gitu ya. 준비해다 주세요 gitu ya. Jadi di situ kamu persiapannya di mana, kasihnya di mana. Itu soalnya akan membedakan dengan jumbihe juseyo. Kalau jumbihe juseyo
Ini misalnya ada acara masak ya kan, A sama B lagi acara masak gitu kan. A koki utamanya ingin membuat tteokbokki. Ingin membuat tteokbokki. Cuman si B ini sebagai pembawa acaranya ya hostnya. Terus si A minta, kamu tolong persiapkan ininya dong, toknya dong gitu kan. Nah, ini kalau A sama B ada di satu tempat, maka pakainya 준비해 주세요. Jadi A akan bilang, oh si B bilang, 제가 무엇을 도와드릴까요? Saya bantu apa nih? A, 떡볶이를 좀 준비해 주세요. Tolong persiapkan tteokbokkinya dong, gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya A sama B ini ada di dua tempat yang berbeda, ya. Tapi mereka itu akan apa namanya? Nanti akan bikin tteokbokkinya di rumah si A gitu kan. Tapi si A ini kebetulan nggak ada tok. Jadi mau pada masak nih gitu kan. Mau pada masak tapi masak tteokbokki. Di sini ada di rumah A itu lagi pada ngumpul, nanti akan ngumpul A, B, C dan D dan E gitu ya. Nah, tinggal datang terus si B ngajakin kita bikin tteokbokki aja yuk A gitu kan. Ya udah deh, tapi aku lagi nggak ada tok nih. Aku ada bumbunya. 양념은 제가 있는데 aku ada 양념 tapi nggak ada toknya gitu kan. Ya udah nanti aku yang bawa. 내가 가져다 줄게요. nanti aku yang bawa. Terus si A bilang, 알겠어요. 그러면 떡을 준비해다 주세요. Kamu persiapkan lalu kasih ke aku ya gitu. Persiapkannya di rumahnya si B, nanti si toknya itu dibawa ke rumah si A. Itulah menjadi 준비해다 주세요. Itu ya teman-teman, semoga mengerti ya. Beli juga menjadi apa? Beli pun menjadi apa ya Rabun? Beli menjadi uh, sada juseyo. Sada juseyo artinya belikan lagi. Jadi si A sama si B gitu kan. Uh, ini lagi jam makan siang gitu. A-nya kebetulan makan nggak mau makan gitu tapi minum kopi gitu kan. Dia tahu B lagi keluar, si A bilang, B, tolong beliin aku kopi dong di sana gitu kan. Tapi nggak dibayarin, kamu belikan lalu kasih ke aku dong, nanti aku bayar di sini. Itu berarti pakainya apa? Berarti A bilang, B 혹시 지금 점심 끝났어요? 점심 다 먹었어요? 네, 이제 가려고, 이제 다시 회사에 들어가려고. 그러면 거기 사마르 브리스 카페에 카라멜 마키아토 좀 사다 주세요. Jadi belikan dulu lalu kasih ke aku. Sataka belinya kan di kafe. Ngasihnya bukan di kafe lagi. Ngasihnya di mana? Di kantor. Nah, itu pakainya sada jusio. Karena ini sebenarnya eh, da-nya ini adalah rumus AODA itu ya Robun. Yang artinya lalu gitu. Jadi maksudnya eh, persiapkan belikan untuk aku lalu kasih ke aku gitu loh. Cuman AODA ditambahkan juseo ini dipakai jika memang apa namanya untuk orang lain sih. Intinya kata kerjanya ini dilakukan bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain gitu ya. Pokoknya gitu ya teman-teman ya. 어렵다, 그죠? Misalnya 만들다 juga sama nih, 만들다 kita mau bilang misalnya hmm, misalnya apa ya? Mau ngumpul-ngumpul lagi nih. C, D, E gitu kan ya sama B mau ngumpul-ngumpul di rumah nih. Ini mau bikinnya misalnya soto Betawi. Soto Betawi apalagi biasanya pasangannya. Soto Betawi ya udah soto Betawi aja lah makan ini. Dessertnya misalnya bolu pandan gitu ya. Bolu pandan. Nah, cuman A bilang, aduh aku nggak punya bahan banyak nih buat bolu pandan. Terus si B bilang, oh gitu ya udah deh kalau nggak kuenya aku aja yang bikin. Mungkin si C, D, E ini sahabatnya mereka yang baru datang dari Amerika gitu. Jadi mereka mau diajak makan tapi bikinan rumah sendiri. Mau jadi menunya adalah soto Betawi sama bolu pandan. Cuman A itu nggak punya bahan bolu pandan. Ya udah calling-callingan soto Betawi yang bikin A, bolu pandan yang bikin B gitu ya. Nah, terus akhirnya A bilang gini, 그러면 저도 betawi를 제가 만들게요. 어, B 씨는 bolu pandan을 만들어다 주세요. Jadi bikinlah di rumahmu, lalu bawa ke sini, lalu berikan ke sini. 만들어다 주세요, gitu ya.
Kurang lebih kayak gitu dan seterusnya teman-teman bisa buat sendiri di sini ya. Tadi saya sudah sedikit membahas di depannya. Gitu ya. Ini juga sama ya, rebuskan. Kyoda juseyo. Ya kan? Ini udah ada semua, saya terjemahkan di sini. 빌려다 주세요. 도서관에서 책을 좀 빌려다 주세요. 미salnya mau bilang sama 무띠아 씨, 저 몸 좀 아픈데 도서관에서 필요한 책 있거든요. 어, 여기 오면 잠깐 좀 빌려다 주면 안 될까요? gitu kan. Kalau nanti ke sini bisa nggak pinjemin sebentar di perpusus ke sini gitu ya. Pilih udah jumian nanti kalau ini nggak selalu SEO teman-temannya bisa diganti dengan yang lainnya. Tadi gimana ya Robun? Saya bikin kalimatnya. Mutia sih, 저 지금 몸 안 좋아서 Duh, saya tulisannya kasihan banget ya teman-teman. Ulang, 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 ulang. ulang. 무띠아 씨, 여기 올 거죠? Dia akan datang ke sini kan? 네. 혹시 terus ditanya lagi. 혹시 도서관에서 여기 오기 전에 gitu ya, sebelum datang ke sini, 여기 오기 전에 혹시 여기 오기 전에 도서관에서 책을 빌려다 주면 안 될까요? gitu kan. Boleh nggak minjemin buku di perpus gitu ya? Ya teman-teman ya nggak susah ya. Terus ini juga mungkin ada jusnya petikan gitu kan. Balik lagi A sama B mau ngundang C, D sama E gitu kan ya. Bikin misalnya jadi bikinnya tom yum. Tom yum butuh daun jeruk. Daun jeruk. Nah, di rumahnya B ini ada daun jeruk gitu kan. Si A bilang, bisi ke daun jeruk. 다운 잘 모르겠지 한국말로 뭐지. 다운 jeruk 좀 따다 주세요 gitu. 네, 알겠어요. Petikan dulu terus kasih ke aku ke sini ya gitu ya. Metiknya di mana ya kan di rumah B dikasihnya nanti di rumah A gitu ya. Teman ya. Semoga nggak susah. Oke. Di sini saya 여러분 ini ada contohnya silakan didengarkan ya. 어머니는 언제 중국으로 돌아가셨어요? 오늘 가셨어요. 아침에 공항까지 모셔다 드리고 왔어요. 오케이. 다시 한번 들어보세요. 어머니는 언제 중국으로 돌아가셨어요? 오늘 가셨어요. 아침에 공항까지 모셔다 드리고 왔어요. Jadi tadi dia bilangnya apa ya, Robun? Ini ya, 부모님이 언제 돌아가셨어요? Terus perempuannya bilang, karena orang tua perempuan, 오늘 아침에 가셨어요. apa ya? 아침부터 apa sih? 아침에 공항까지 모셔다 드리고 왔어요. Gitu ya. Jadi di sini artinya apa teman-teman? Artinya di sini mosyoda. Jadi mosyoda itu artinya menjemput lalu membawanya gitu ya. Jadi mosyoda ini kan berarti menjemput dan mengantar lah ya, menjemput dan mengantar gitu ya. Jadi kan di sini maksudnya adalah menjemputnya di rumah, terus mengantarnya kan rumah, terus jadi ada dua tempat. Jadi dilakukan
di dua tempat gitu ya. Jadi dari tempat A ke tempat B pasti ada perpindahan di situ. Jadi di sini pertama dia menjemput dan mengantarnya gitu. Menjemput dari rumah gitu lalu mengantarnya ke bandara. Itu kenapa pakainya aoda. Jadi menjemput dari rumah lalu mengantarkannya sampai Ponghang gitu ya. Lalu balik deh dia wassayo. Gitu ya, Bun ya. Oke, ini contoh lagi. 어머니를 공항까지 모셔다 드렸어요. Jadi di sini kata dasarnya mosida. Mosida itu sebenarnya sama dengan derida ya, Robun. Derida itu artinya mengantar, menjemput dan mengantar ya. Yang namanya mosida menderida itu artinya derigo kata derigo udah itu deridanya itu udah pasti menjemput. Jadi membawa dari satu tempat ke tempat lain gitu loh. Makanya bisa diartikan mengantar. Mengantar itu kan pasti dari tempat satu ke tempat B ke tempat dua dong ya Robun, ke dua tempat gitu loh. Jadi nah derida ini kalau yang teman-teman jemput dan antar itu seumuran atau di bawah teman-teman silakan pakai derida. Tapi kalau yang teman-teman antar itu ternyata lebih tua baik jabatan maupun usianya dari teman-teman silakan pakai mosida gitu ya. Nah mosida danya dibuang ya kan. Pakainya aoda jadi gimana? Mosio kan? Mosio disingkat lagi menjadi moshoda gitu ya. Moshoda teryosoyo. Jadi saya menjemput dari rumah lalu mengantar sampai bandara gitu ya. 아이를 학교에 데려다 주고 왔어요. Ini juga sama ya. Saya membawa anak, jadi kan menjemput anak maksudnya mengantar gitu. Mengantar kan berarti dari rumah ke sekolah, berarti membawa dari dari rumah ke sekolah gitu ya. 여기 물 좀 가져다 주세요. Nah, di sini juga artinya, 여기 tolong bawain air dong ke sini. Jadi kan ini tamunya, ini pelayannya gitu kan. Pelayannya itu kan membawa airnya dari dapur ke meja gitu ya. Ke meja ke meja customernya, tamunya gitu ya. Jadi itu kenapa pakainya aoda 주세요. 미안하지만 집에 올 때 신문 좀 사다 주세요. Maaf, nanti kalau datang ke rumah tolong belikan dulu di jalan lalu kasih ke saya ya koran gitu. Semoga nggak susah ya teman-teman ya. Berikutnya adalah elpon hada ya Robun. Elpon hada, kata dasar elpon hada tapi selalu hampir 90% dipakainya dalam bentuk lampau. Dalam bentuk lampau ya teman-teman. Ini dibaca dulu ya. 지수는 부모님의 사고 소식을 듣고 정신을 잃을 뻔했다. 지수 hampir pingsan ya. 정신을 잃다 itu artinya 정신을 잃다 itu artinya pingsan ya 여러분. Si Jisoo hampir pingsan setelah mendengar kabar kecelakaan orang tuanya gitu ya. 출퇴근 시간이라 지하철 타지 않았으면 약속 시간에 늦을 뻔했다. Hampir terlambat ya, hampir terlambat pada jam janjian kalau saja tidak naik subway karena jam pulang kerja gitu ya. 유민이는 여자친구의 헤어지자는 말을 듣고 그 자리에 주저앉을 뻔했다. 유민 hampir jatuh tersimpuh gitu ya. Hampir ya jadi jatuh duduk gitu ya. Jadi biasanya kan kalau terkejut dengar sesuatu tuh sampai kayak langsung kayak di film-film gitu, drama jatuh gitu kan. Jatuh tersimpuh setelah mendengar perkataan pisah dari pacarnya. ngajakin pisah. 김 선수는 큰 부상을 입고 선수 생명을 잃을 뻔했지만 김 선수 itu hampir kehilangan nyawanya setelah menderita luka parah, tetapi akhirnya sembuh dengan
rehabilitasi gitu ya. Senggyu야, 내일 9시에 도서관에서 뭐 있는 거 알지? Senggyu, tahu kan besok jam 9 kumpul di perpus? Oh iya, hampir lupa kalau kamu tidak bicara gitu ya. Jadi hampir di sini, jadi sebentar. Oh, ini juga masih ada ya. Ini teman-teman nanti coba baca sendiri ya. Coba baca sendiri aja. Karena saya harus menjelaskan kosakatanya. Ya, jadi artinya tuh hampir teman-teman ya, hampir. Nah, tapi hampir ini hampir yang elpon hada ini kok jadi elpon hada? Jadi hampir yang elpon hada ini teman-teman, real pon hada ini hampir yang sebenarnya dipasangkan dengan kata-kata yang punya makna negatif ya. Punya makna negatif. Misalnya, jadi kalau kita bilang, aku hampir sampai nih gitu kan. Oh, aku hampir mencintainya, itu tuh beda ya teman-teman ya. Aku hampir selesai makan nih gitu. Nah, kalau yang seperti itu teman-teman pakai katanya goi ya Rabun ya. Misalnya kayak goi kenaseo gitu ya. Goi kenaseo. Hampir selesai semua kok gitu kan. Goi da했어요. Goi da했어요 gitu ya. Ini hampir selesai semua gitu kan ya. Terus apa ya? Goi goi apa ya Rabun? Goi 다 마셨어요. hampir keminum semua gitu. Goi 다 마셨어요 gitu ya. Hampir selesai semua kok gitu. Nah, masalahnya dalam bahasa Indonesia cuma ada kata hampir. Nah, cuman kalau hampir-hampir yang kayak maknanya menjadi situasinya kayak hampir jatuh, hampir terluka, hampir kecelakaan, mau hampir tertinggal, hampir apa namanya kecebur. Nah, itu kan semua negatif ya. Bisa disimpulkan kejadian-kejadian yang sebenarnya tidak diharapkan gitu ya, yang tidak disengaja gitu ya terjadi gitu. Jadinya contohnya kurang lebih kehilangan, telat gitu kan. Ini bukan ragu nih teman-teman. Jujo Jujo Anta itu tadi hampir tersimpuh rela gitu, jatuh tersimpuh gitu ya maksudnya, saking kagetnya gitu. Oke, jadi kalau mau ngomong kayak gini nih dalam bahasa Korea, maka silakan kata kerjanya di depannya baru hampirnya gitu kan. Contohnya nih, ilta gitu kan ya. Ilta telat itu apa? Telat itu neta gitu kan, atau jigak hada. Ini bukan ragu ya Robun ya. Jatuh itu torojita gitu kan. Kalau yang jatuh orang nomojita ya teman-teman, nomojita. Tertinggal itu nocida atau kelepasan lah gitu ya teman, yang namanya nocida itu punya arti lain, kelepasan gitu ya. Misalnya sesuatu yang lagi tergenggam karena satu kekuatan lain akhirnya misalnya terlepas gitu ya. Jadi kelepasan atau terlepas gitu ya. Kecelakaan, sagoga, nada gitu ya. Oke, kita bikin contohnya. Jadi kita bikin contohnya pakai yang pink lah gitu. Misalnya eh misalnya gini. 오늘은 지갑을 ini pon hada kalau konsonan ya teman-teman, real kalau vokal pon hada. Belakangnya selalu dalam kondisi lampau. Ir loh.
karena berakhir dengan konsonan pakainya el ya. 일을 했어요. ini kenapa 오늘은 지갑을 잃을 뻔했어요. 아침에 너무 서두르게 회사에 diceritain lagi di sini. 오늘은 서두르게 출근해서 오늘은 서두르게 출근해서 가방을 misalnya 지하철에 두고 왔어요. 그런데 saya ngomong aja, 가방을 두고 온 거를 알았어요. Jadi tapi nggak lama saya tahu gitu ya bahwa saya meletakkan ini. Saya meletakkan jadi ninggalin tas di subway gitu kan. 다행히 아직 거기 있었어요. Gitu ya. Jadi untungnya masih ada di sana gitu kan. Jadi dia bilang saya kehilangan dompet gitu. Kenapa hilang dompet? Kan tasnya ketinggalan gitu ya. Ini juga najilpon 했어요. 오늘 saya salah nulis mulu. 오늘 첫 퇴근인데 hari ini 첫 퇴근 itu 첫 출근 ya ampun. 첫 출근 artinya masuk kerja pertama ya. 오늘 첫 출근인데 늦게 일어나서 지각할 뻔했어요. hampir terlambat. Jika ada itu terlambat juga ya teman-temannya, tapi terlambatnya lebih ke tempat kerja atau ke sekolah. Kalau neta itu ya terlambat di luar ini, bisa terlambat ketemuan, terlambat ke acara gitu ya. Kalau jika ada itu terlambat ke sekolah, terlambat untuk kegiatan yang biasa dilakukan gitu ya. Torojida itu artinya jatuh ya. Torojida itu artinya jatuh tapi barang ya teman-teman. Misalnya apa ya? 무거운 misalnya 지진 itu artinya gempa bumi. Karena gempa, 지진 때문에 그 무거운 짐은 barang yang berat itu 떨어질 뻔했어요. Hampir aja jatuh ya. Barang seberat itu hampir saja jatuh karena gempa bumi gitu. Kalau nomojida itu artinya misalnya mikrojida itu artinya terpleset. Mikrojida terpleset. Mikrojida jadi jelek, udah jelek tulisannya tuh. 미끄러지다. 지는 바람에 넘어질 뻔했어요. Karena terpleset ya. Karena terpleset hampir saya 넘어질 뻔했어요. Hampir saya jatuh gitu ya. Gitu ya. Jadi di sini 길이 미끄러워서 미끄러지는 바람에 gitu. 사고가 나다 apa ya? Misalnya apa ya? 음주운전 itu artinya penyupir yang mabuk ya. Ini si Gaga ini. 음주운전 때문에
우리 사고 날 뻔했어요. kita hampir kena kecelakaan. 사고 날 뻔했어요. Sama juga si Vanessa itu kan meninggalnya gara-gara supirnya ya. Misalnya 졸음 unjon itu supir ngantuk ya. 졸음 운전 때문에 Vanessa와 비비가 사고가 나고 사망했어요. Gitu. Kasian juga ya. Oke, 여러분, nggak terlalu susah ya untuk telepon Hada juga. Jadi silakan kalau ada yang belum ngerti bertanya ke chat pribadi saya. Oke, kayak ini contohnya teman-temannya 이를폰 하다, 이를폰 했어요, 늦을폰 했어요. Pokoknya teman-teman ingat aja, ini kan dibuang danya berakhiran konsonan, pakainya dibuang danya berakhiran, di sini ternyata dibuang danya berakhiran konsonan, pakainya dibuang danya berakhiran, ini bukan anta, aduh saya salah tulis ya Robun, maaf ya, ini yang benar ya, anta ya, jiet ya. Cucu anta itu artinya jatuh tersimpuh ya, karena kaget biasanya kan datang ke UGD. Bagaimana keadaan ayah? Ayah kritis langsung tersimpuh jatuh. Biasanya langsung jatuh kayak gitu kan. Lemes kakinya gitu ya. Torojida danya dibuang berakhiran vokal pakainya real. Nocida danya dibuang berakhiran vokal pakainya real. Nada dibuang danya berakhiran vokal pakainya real. Nocida gitu kan ya. Nocilpon apa ya tadi ya di kosakata? Apa ya tadi di kosakata tuh ya Robun? Jadi kopnya 너질뻔 했어요. Misalnya apa ya? Misalnya ke saramgua karena bertabrakan ya bersenggolan. Ke saramgua budicoso karena bersenggolan dengan orang itu. 제가 들고 있는 yang saya sedang pegang kop을 atau can gitu ya, cangkir atau kop yang sedang saya pegang karena bertabrakan dengan orang itu nochilpon 했어요. Hampir aja ketelepasan ya. nochilpon 했어요. Hampir saja ketelepasan. nochilpon 했어요. Gitu. Oke. Selanjutnya ini udah ya sagoga odaga sagoga nalpon hampir kecelakaan dalam perjalanan saat datang ke sekolah tadi gitu ya. Hampir terlambat ke janjian karena saya bangun telat. Oke. Silakan teman-teman dengarkan contohnya ya. 오늘 다른 때보다 늦게 왔네요. 네, 길이 막혀서 지각할 뻔했어요. 다시 한번 들어보세요. 오늘 다른 때보다 늦게 왔네요. 네, 길이 막혀서 지각할 뻔했어요. Oke. Jadi tadi apa ya tadi? Maaf sempat saya post. 오늘 다른 때보다 늦게 왔네요. 네, 길이 막혀서 지각할 뻔했어요. 네, apa tadi? Tadi perempuan bilang 오늘 다른 때보다 늦게 왔네요. 늦게 왔네요. Gitu ya. Terus cowoknya bilang, 네, 길이 막혀서 iya karena macet 지각할 뻔했어요. Hampir saja terlambat. Mungkin lagi ke kantor ya. Biasanya nggak telat gitu ya. Di sini artinya
Darin tebuda dari waktu lain-lainnya gitu ya, terlambat ya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah Yorobun ini selanjutnya adalah Hyut Bulkyuchik ya Yorobun. Jadi ada yang disebut dengan Hyut Bulkyuchik. Hyut Bulkyuchik itu adalah kata kerja tidak beraturan hyut. Jadi kata kerja tidak beraturan hyut adalah semua kata kerja yang setelah dibuang da-nya ada huruf hyutnya di bawah ya Robun. Ada huruf hyutnya di bawah. Nih kamata hitam, norata kuning, parata biru, palgata merah. Setelah dibuang da-nya ya. Setelah dibuang da-nya ada hyut, hayata putih, irota begini, dibuang da-nya ada hyutnya, kerota begitu, dibuang da-nya ada hyutnya, corota juga begitu, dibuang da-nya ada hyutnya, otota bagaimana, dibuang da-nya ada hyutnya. Jadi semua kata kerja yang setelah dibuang da-nya ada hyutnya, biasanya terkait warna ya teman-teman. Jadi kata-kata yang punya arti warna. Nah, pada saat dia dipasangkan dengan beberapa rumus gitu, dengan beberapa kata kerja, itu ada yang hilang, ada yang tidak. Contohnya pada saat ditambahkan kata akhiran predikat semnida biapnida gitu ya, dia tidak hilang, dibuang danya karena berakhiran konsonan. Hiat itu kan konsonan ya, maka langsung pakai kama semnida. Jadi kalau kita bilang rambutnya hitam, berarti moriga kamas습니다. 얼굴이 감았습니다. Nah, kalau teman-teman misalnya mau bilang rambutnya hitam dan banyak gitu ya. Berarti di situ dipakaikan kata dan ya, dan kebetulan ditambahkan dan juga dia tidak hilang teman-teman, hanya hilang setelah dibuang daknya langsung ditambahkan go. Jadi moriga kamako mana ya? Moriga kamako susi itu biasanya rambutnya ya, jumlah rambut susi ga mana ya gitu kan. Nah, cuman teman-teman kalau ditambahkan umyon dia ternyata hilang kaknya menjadi kamamyon gitu ya, noramyon gitu ya. Jadi hanya dihilangkan langsung ditambahkan myon gitu kan. Myon itu kan kalau berakhiran konsonan pakainya kan. Nah, ternyata haknya yang sebagai konsonan itu dibuang sehingga mau tidak mau semuanya menjadi myon gitu ya. Misalnya 머리가 감으면 좋은데 gitu. 나는 머리가 misalnya perempuan itu warna rambutnya 노라요. 그 여자의 머리가 노라요. 싫어요. gitu. 노래요. 싫어요. 그 여자 머리가 감으면 마음에 들 거예요 gitu ya. Ini juga menjadi kalau hitam, kalau kuning, kalau biru, kalau merah misalnya tadi mau bilang 노란색밖에 없네요. cuman ada warna kuning ya. Kalau biru 바라면 제가 살게요. kalau biru saya beli gitu ya. 하야면, 이러면, 그러면, 저러면, 어떠면 gitu ya. Nah, terus ternyata ditambahkan onion ini yang artinya yang, teman-teman ya. Dia juga berubah gitu ya, hiatnya hilang. Jadi berubah di sini dalam artian hiatnya hilang ya, teman-teman ya. Jadi hiat bilkucik itu adalah kata yang mengharuskan dihilangkan hiatnya pada saat dipasangkan dengan beberapa, tidak semua ya, dengan beberapa tata bahasa. Salah satunya tadi tata bahasa kemyon, kalau, dan yang gitu ya. Nah, yang di sini misalnya kaman, pibu gitu ya. Artinya di sini berarti kulit yang berwarna hitam. Jadi kalau teman-teman mau bilang kulit yang berwarna hitam, maka si hitam itu dari kata dasar rekamata harus dibuang danya dulu, hiatnya dulu, lalu dipasangkan dengan yang kan kulit yang berwarna hitam. Jadi warnanya hitamnya dulu apa kamata, ya kan? Hiatnya dibuang, hiatnya dibuang, tinggal kama ditambahkan yin gitu ya. Kaman gitu ya. Karena nan ini kan untuk berakhiran konsonan kan. Kalau berakhiran vokal pakainya nian. Jadi karena tidak mau berakhiran semua vokal ditambahkannya nian. Kaman pibu.
Jadi di sini noran, misalnya berarti kan tadi misalnya kulit warna kulit yang hitam gitu kan, berarti hitamnya dulu ya kan, hitamnya kan kamata kan, kamata dannya dibuang, hita dibuang, tinggal kama kan, jadi tinggal kama, yangnya itu nian, karena nian, kenapa pakai nian? Karena berakhiran vokal, kalau konsonan kan pakainya gini kan, jadi kaman lalu pibu, jadi kaman pibu itu artinya kulit hitam gitu ya. 저는 kaman pibu namja를 좋아해요 gitu ya. Noran berarti yang kuning ya, di sini berarti artinya yang kuning. Noran cima berarti artinya rok berwarna kuning. Paran t-shirt kaos berwarna kaos yang biru. Palgan palgan nun, nah ini warna mata yang berwarna merah. Saya tanungnya. Hayan ot baju yang berwarna putih. Iron il artinya hal yang seperti ini. Keron saram orang yang seperti itu. Yang seperti itunya itu orangnya nggak kelihatan di depan mata ya, jadi pakainya keron. Keron saram, misalnya aku lagi Mutia sering ngobrol sama Minho, lagi menceritakan tentang si misalnya Roun gitu kan. Terus Mutia cerita, aku senang sama orang seperti Roun gitu ya, berarti orang seperti itu gitu kan. Dan jadi kita ngomongin Roun kan gak di depan mata, tapi ada di bayang di pikiran aku dan pikiran Minho. Nah itu teman-teman pakainya keron ya, keron saram. Terus si Minho nanya, Mutia는 그런 사람 좋아해요? Mutia kamu suka orang seperti itu? 나는 그런 사람 좋아해. 로운은 그런 사람이야. Roun itu orang yang seperti itu. Nah kalau coron itu coron saram, ya orangnya kelihatan di depan mata. Tuh, aku nggak suka tuh orang kayak gitu. Aku sama Minho lagi ngomong sama-sama. Minho ngeliat, aku ngelihat, terus aku bilang tuh orang kayak gitu tuh. Ih, mana bagus orang kayak gitu ya. Berarti coron saram 안 좋아요 gitu ya. Itu kelihatan depan mata. Kalau oton jadi yang bagaimana? Berarti oton namja, oton yoja, oton 선물. Jadi eh, laki-laki yang bagaimana, perempuan yang bagaimana, hadiah yang bagaimana. 저는 착한 남자 좋아요. 저는 돈만 생각하지 않는 여자를 좋아해요. Saya suka wanita yang nggak cuma mikirin uang. 나는 비싼 선물 좋아해요. Saya suka hadiah yang mahal. Oke. Kita sambung ke yang aoyo. Ternyata aoyo pun berubah ya teman-teman. Nah di sini perubahannya adalah pertama hidnya hilang, ya hidnya hilang. Lalu a-nya pun menjadi a, a-nya ini menjadi e gitu ya. Jadi kameo, semuanya itu pakai e ya Robunnya, kameo. Ini sebenarnya kamasemnida sama kameo itu punya arti yang sama ya. Ini kan akhiran predikat formal, ini kan akhiran predikat informal. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi presentasi terus bilang ini warna hitam, yo igonen kamasmida. Tapi kalau lagi ngomong sama lagi ngobrol-ngobrol biasa aja bukan di rapat ya bilang ini warna hitam berarti cuma bilang oh igonen kameo, igonen noreo. Ya, tapi kalau lagi presentasi kan situasinya formal maka teman-teman pakainya yang akhiran semnida gitu ya. Begitupun dengan at-ot ya, akhiran lampau ya, kamestoyo. Langsung saja ya Rabun pakai e, ditambahkan baunya siat. Dihafal mati aja kayak gini. Rata-rata yang termasuk kit berkutik, semua yang disebutkan di sini kok jarang ada lagi yang dipakai gitu ya. Misalnya, apa ya, waktu itu warnanya hitam gitu misalnya. Ketenan kamestoyo gitu kan. Sebentar, ini benar-benar kenyataan teman. Saya punya teman PMI itu pekerja migran Indonesia. Waktu datang, mohon maaf, pibuga kamessoyo. Tapi ternyata dia minum obat pemutih ya Rabun. Jadi ada yaknya selama 6 bulan dia minum dan itu sekarang pibunya dia ke namja ke 친구 pibu가 하얘요. 지금은 하얘요, 여러분. 처음에 한국에 왔을 때
감했어요. 그런데 약을 먹고 이제 하얘요. gitu 여러분 ya. Nah, itu berubah juga tambahkan aoso ya karena gitu kan. Karena hitam seksi. 피부가 감해서 섹시해요. 좋아요 gitu ya. 노래서 karena kuning. 파래서 karena biru. 왜 이거를 사서요? Kenapa beli ini? 파래서 좋아요. Karena warna biru aku beli gitu. Dan sebagainya teman-teman ya. Kalau saya sebutkan semuanya nanti habis waktunya di sini. Oke, silakan teman-teman dengarkan ya. 새로 산 가방을 잃어버렸어요. 아, 그 까만 가방요? 속상하겠어요. 다시 한번 들어보세요. 새로 산 가방을 잃어버렸어요. 아, 그 까만 가방요? 속상하겠어요. Apa tadi? Laki-laki bilang gini, lagi cerita sedih. 새로 산 가방을 잃어버렸어요. Saya kehilangan tas yang baru saya beli. Saya kehilangan tas yang baru dibeli gitu kan ya. Terus si Yojanya bilang, oke, jadi terus perempuannya bilang gimana nih teman-teman? 아, 그 까만 가방이요. 속상하겠어요, gitu kan? 속상하겠어요. Wah, kamu pasti ini banget, sedih banget, sedihnya tuh sampai ke dalam hati. Hati kamu hancur gitu maksudnya. Ya, mungkin baru soalnya tasnya. Oh, tas yang warna hitam itu gitu. Eh, oh, tas yang hitam itu. Wah, kamu pasti hancur banget. Sok itu kan dalam, sang itu basi ya. Jadi hatinya tuh basi. Gimana? Berarti hatinya hancur lah. Oke. Oke, ya. 사람의 머리 색깔은 까매요. Warna rambut orang Korea hitam. Ini cameo ya teman-teman. Ini persamaan katanya apa tadi? Kamasmita ya kan? Tapi saya bilang apa? Kamasmita itu dipakai dalam situasi formal. 저는 창피하면 얼굴이 빨개져요. Nah, kalau ini teman-teman rumusnya A, O, jida menjadi ya teman-teman ya. Nah, dia juga sama pokoknya semua rumus yang diawali A sama O pada saat dipasangkan dengan huruf yang ada huruf H-nya gitu kan. Kan kata dasarnya palgata kan. Palgata kita mau pasangin sama ini, maka dia hilang dulu menjadi pal hit-nya hilang lalu berubah menjadi E. Kan palgeo kan? Tinggal ditambahkan berarti aojida palgejoyo. Saya kalau malu wajahnya menjadi merah gitu. kayak sama 준비하면 저는 술을 조금만 마시면 새우처럼 빨개져요 gitu ya. Saya tuh kalau minum sedikit aja arak, itu mukanya menjadi merah kayak udang gitu. 하얀 눈이 내리는 곳을 보면 기분이 좋아요. Nah, teman-teman, ini yang akan dimunculkan ya. Jadi ada pengecualian ya Rabun. Tadi kan semua huruf, semua kata itu kan dari cameo. Pokoknya semua warna itu kaitannya sama warna. Tapi ada pengecualian kayak cota sem. Cota itu kan setelah dibuang banyak udah ada huruf H-nya. Ini bukan hiyet bul kyucik ya Rabun. Jadi tidak semua. Jadi sudah diklasifikasikan yang tadi saya sebutkan di atas itu sudah hampir semua masuk ke dalam hiyat bul kyucik tetapi tidak dengan cota. Contohnya juga teman-teman ada deta. Deta ini kan masuknya apa? Diget bul kyucik ya Rabun. Yang mana si diget itu harus berubah menjadi R kan ya pada saat dia berpasangan dengan beberapa rumus. Misalnya kalau aoyo menjadi deroyo kan?
들어요 gitu ya. Tapi kalau pakai semnida bibnida dia tidak berubah, tetap detsemnida. Nah, ini kan diget bulcucik nih. Kalau kita katakan bata, bata ini juga sama setelah dibuang danya ada huruf diget, tapi tidak termasuk ke dalam diget bulcucik. Kenapa? Karena dia tidak berubah menjadi R. Ditambahkan aoyo, dia tetap menjadi badayo, bukannya barayo. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sudah dikhususkan mana yang termasuk ke dalam diget bulcucik sama tidak sama. Bahasa Inggris juga sama kan. Irregular verb itu tidak semua masuk ke dalam irregular verb gitu ya. Oke, semoga mengerti ya Rabun ya penjelasan Sam ya. Oh, sebentar ya Rabun. Ya, yang terakhir adalah rumusnya adalah aoita ya. Aduh, si aoita ini. Sebenarnya oke. Jadi aoita itu artinya dalam keadaan ya teman-teman. Jadi dia itu menempel dengan kata kerja, tapi khusus kata kerja menempel hanya dengan kata kerja yang saya rekam nggak ya? Rekam. Ya. Jadi menempel dengan kata kerja yang tidak berobjek. Kata kerja yang tidak berobjek itu apa aja sih teman-teman? Pergi, datang, duduk, berdiri, gitu ya. Berdiri, apalagi ya teman-teman? Banyak sih teman-teman ya. Duduk, berdiri, terbuka, yolida, tertutup, tachida, gitu ya. Gitu. Terus tergantung, golida gitu ya. Jadi memang ini untuk menjelaskan keadaan ya Robun, untuk menjelaskan keadaan bahwa dalam keadaan pergi, dalam keadaan datang, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan terbuka, dalam keadaan tertutup, dalam keadaan tergantung gitu ya teman-teman ya. Jadi kondisinya sudah dalam pergi dan dalam keadaan pergi. Jadi gini, misalnya ini ada A, B, C sama D mau ketemuan, gitu kan ya. Jadi A, B, C sama D udah ketemuan, D sudah tiba di kafe. Ini kafe. Ketemuannya mau di kafe, dia sudah tiba. D sudah tiba ya. Lalu A tanya sama B gitu kan. B 씨 출발했어요? 아니요, 지금 가려고요. D는 출발했어요? gitu kan. D udah berangkat, dia tanya lagi sama A. Terus A bilang, D는 가 있어요. gitu ya. 벌써 itu artinya already ya, atau 이미 가 있어요. Jadi itu berarti iya si D itu sudah pergi dan dalam keadaan sudah pergi dan keadaan sudah tiba di sana ya Robun ya. Jadi 가 있어요, 벌써 가 있어요 itu artinya berarti dia sudah pergi sampai di sana dan dalam keadaan sudah pergi atau sudah menunggu. Jadi dia merangkap ya. Ada makna menunggunya di sini. Gitu ya. Nah, terus si B tanya lagi, C는 갔어요 gitu kan. Terus A juga udah tahu, C는 지금 가고 있어요. Nah, kalau gitu berarti si itu sedang pergi. Ini berarti dia belum sampai tapi dalam perjalanan ke sana. Ini kan sama-sama sedang ya, ini kan dalam keadaan ini sedang. Ini sedangnya berarti dia masih di dalam tol atau masih di dalam perjalanan, dia belum sampai. Jadi kalau kaisoyo itu sudah dalam keadaan pergi dan sudah tiba di sana dalam keadaan menunggu gitu loh ya kaisoyo. Ini si D sudah sampai, nah sisinya kago isoyo. Si A sama B-nya 지금 출발하려고 해요. Sekarang baru mau berangkat gitu ya. Gitu. Nah, terus si D-nya kelamaan nih. Ditelepon sama C. 씨는 어디에 있어요?
지금 가고 있어요. gitu kan. Si bilang gitu sama di. DC 지금 가고 있어요. Terus di bilang, 오고 있어요. sedang datang ke sini ya. Kenapa dia pakai karena kan si mendatangi dong. 네, 저 가고 있어요. 네, 알겠어요. 조심해서 오세요. 네, gitu kan ya. Nah, eh masih pertanyaan sama. Tadi si kan di nanya, 씨 지금 어디예요? 저 지금 가고 있어요. 지금은 떨까지 왔어요. 오고 있어요. lagi datang ke sini ya. 네, 씨는 도착했어요. 네, 저는 와 있어요. Iya, aku sudah datang dan dalam keadaan tiba nih, gitu ya. Nah, ini karena dinya sendiri yang bilang, di kan sudah datang kan, sudah dalam keadaan datang dan sekarang menunggu. Tadi kenapa A sama B pakainya ga isoyo? Karena kan mereka belum datang kan, jadi pakainya katanya ga. Menerangkan si D-nya itu sudah pergi ke sana. Gitu ya teman-teman ya. Anta berarti anja isoyo itu berarti artinya dalam keadaan duduk. Berarti sudah duduk dan sekarang dalam keadaan duduk. So isoyo artinya sudah berdiri dan dalam keadaan berdiri. Yolida artinya sudah terbuka dan dalam keadaan terbuka. Tachida artinya tertutup. Dacho isoyo dalam keadaan tertutup gitu ya. Golida artinya tergantung. Golyo isoyo dalam keadaan tergantung gitu ya Rabun. Jadi kalau teman-teman mau bilang dalam keadaan berdiri, dalam keadaan orang itu dalam keadaan berdiri, maka teman-teman bilangnya dengan so isoyo. Gitu ya teman-teman ya. 어렵진 않죠? Oke, nah ini contoh-contohnya teman-temannya saya tidak bisa menyebutkan semuanya karena durasi sudah panjang sekali. Irempioga buto isoyo itu artinya ini menempel. Menempel juga kan kata kerja yang tidak punya objek ya Robun ya. Menempel itu pasti belakangnya menempel di mana gitu ya, menempel kapan gitu ya. Jadi kalau ada satu kata benda di belakang persis kata kerja, contohnya makan. Di belakang kata makan ada apa? Misalnya makan jengkol, ya kan? Makan apa gitu ya. Nah, itu kata bendanya sudah pasti objek ya Robun. Nah, inilah yang nanti dalam bahasa Korea teman-teman harus tambahkan dengan e atau re. Nah, makan ini tidak bisa ditambahkan awita. Kenapa? Karena makan adalah kata kerja yang memiliki objek. Menempel itu tidak punya objek ya. Setelah kata menempel tidak bisa diikuti kata benda, melainkan kata keterangan. Entah itu di, keterangan tempat, entah itu sekarang, keterangan waktu gitu ya. Drogada juga sama ya Robun, masuk gitu ya. 미안해요. 제가 좀 늦을 것 같아요. Maaf, saya kayaknya akan terlambat gitu kan. Kalau begitu saya masuk dan dalam keadaan masuk ya gitu. Saya akan masuk duluan dan dalam keadaan masuk ya. Drogada gitu. Jadi di sini drokaita itu berarti artinya masuk dan dalam keadaan menunggu. Jadi di sini ada makna menunggunya. Jadi teman-teman nanti nggak usah kalau pas lagi nerjemahin itu, iya kalau begitu saya masuk dan dalam keadaan masuk ya, jangan kayak gitu. Terjemahkan saja. Kalau gitu saya masuk duluan dan nunggu di dalam ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, di sini taco isoso karena dalam keadaan tertutup gitu ya. Sara isoyo dalam keadaan hidup gitu ya, dalam keadaan hidup. Ibonhe keseyo ini dalam keadaan dirawat gitu ya. Kenapa pakai keseo? Karena keseo itu sopannya bentuk honorifica dari isoyo. Kenapa pakai keseo? Karena haraboji yang dirawat gitu ya. Contohnya lagi nih pio isoyo ya. Pio isoyo itu artinya bunga dalam keadaan mekar dengan indah gitu ya. Chonen anja iku, saya dalam keadaan duduk, teman saya dalam keadaan berdiri gitu ya. Droita itu terdapat ya, termasuk gitu. Termasuk itu bukannya include di sini maksudnya ya. Jadi di tasnya Suji itu termasuk di dalamnya ada apa namanya teman-teman, baju dan dompet gitu ya. Cimde, nuo ita, nupta ini juga ya. Nupta itu kan kata dasar, nuo ita itu kata dasarnya kan
Nukta itu berbaring. Berbaring itu bukan kata kerja berobjek ya teman-teman. Berbaring di mana udah nggak mungkin ada kata kerja di sini. Langsung kalau nggak keterangan tempat, keterangan waktu gitu ya. Ini juga kojida artinya mati. Nah, bedanya apa Sam kalau misalnya saya cuma bilang kojo soyo, kalau cuma bilang kojo soyo aja artinya mati. Tapi kalau misalnya kojo isoyo itu artinya sudah mati dan dalam keadaan mati gitu ya. Misalnya nih, misalnya Minsu sama omoninya, sama omanya. Minsu bilang, Oma bilang, Minsu ya, 방에 들어가. Buri. Saya kasih dulu persamaannya. Kojossoyo itu kan kyojo isoyo. Ini kojida itu artinya mati. Kalau kyojida artinya hidup. Lampu mesin ini ya, Yorobun ya. Ini hidup, ini mati. Si omanya bilang gini, 민수야 방에 들어가. 불이 켜져 있어. Minsu masuk sana gitu, lampunya udah hidup dan sekarang dalam keadaan hidup kok gitu kan. Terus Minsu masuk. 엄마, 물이 꺼져 있는데 gitu. 물이 꺼져 있는데 ibu lampunya dalam mati dan dalam keadaan mati kok gitu loh. Jadi kalau teman-teman mau bilang menyebutkan mati dan terus dalam keadaan seperti itu silakan tambahkan aoyo gitu ya. Aoisoyo gitu ya. Tapi kalau cuma bilang misalnya itu matiin gitu kan. Udah mati gitu kan. Bul keseyo kalau matikan kan keda ya Rabun. Kalau hidupkan kan kyoda. Ini matikan, ini hidupkan beda ya. Ini kata pasif, ini kata aktif. Keda bul 좀 끄세요. 네, 꺼졌어요 gitu kan. Matiin lampu dong. Udah mati tuh. Nah, itu teman-teman bilangnya pakai 꺼졌어요 aja nggak apa-apa. Dan sebagai teman-teman ya. Oh, ini ada satu lagi nih. 도착해 있습니다. 도착해 있습니다 itu berarti artinya sudah si 기차가 이미 도착해 있습니다. Artinya adalah keretanya sudah tiba dan dalam keadaan standby sekarang lagi 대기하다 gitu ya. Jadi dalam keadaan menunggu. Beda ya teman-teman dengan 도착하고 있어요. Kalau 도착하고 있어요 itu kereta lagi menuju masuk ke dalam stasiun. 도착하고 있어요 berarti keretanya masih bergerak masuk. Tapi kalau 도착해 있어요 itu artinya si keretanya sudah tiba dan lagi nungguin penumpangnya untuk masuk, untuk berangkat 5 menit lagi berangkat gitu ya. Jadi keretanya sudah tiba dan dalam keadaan menunggu gitu ya ya Rob. Oke, ini sebenarnya saya barusan menjelaskan ini juga di tata bahasa 5. Banyak banget ya. Kok banyak tata bahasa yang rangkap ya. Oke, jadi kurang lebih gini ya. Kalau teman-teman mau bilang dalam keadaan tertempel, dalam keadaan tertutup, dalam keadaan hidup, dalam keadaan dirawat gitu ya. Ini kan bahasa Indonesia, struktur bahasa Indonesia kayak gini ya. Kalau struktur bahasa Koreanya, silakan masukkan ininya dulu. Apa namanya? Oh, nggak ada lagi penjelasan. Silakan tulis kata kerjanya dulu. Sini berarti menempelkan buta, dannya dibuang karena rumusnya apa? Ita, isoyo gitu ya. 이서 ini bisa apa aja ya, 여러분? bisa 있어요, 있으면, 있을 수 있어요. bergantung teman-teman mau ngomongnya apa gitu ya. Contohnya buto 있어요. berarti kan buta tinggal but pakainya karena benaran pakainya 있어요. buto 있어요 gitu ya. Misalnya mau bilang apa ya? 무티아 가방이 어떤 거예요? Tas mutia yang mana? Misalnya roun 사진이 붙어 있으면 그거 제 가방이에요. Jadi kalau ada foto yang kalau ada foto roun dalam keadaan nempel itulah tas saya gitu ya. Nah, di sini tertutup tachida ya kan? Tachida dannya dibuang, pakainya berarti touch. Pakai i kan? Berarti i sama o disingkat menjadi tacho.
닫혀 있어요. misalnya 내일 박물관이 박물관은 문이 닫혀 있으면 우리 그냥 공원에 가자 gitu. Kalau misalnya besok museumnya dalam keadaan tutup, ya udah kita main ke 공원 aja dan sebagainya ya 여러분 ya. 어렵지 않아요. ini noida saya kasih ya jadinya. Ini ida, ini 열리다, ini 떨어지다. Kalau yang jatuh orang 넘어지다. Misalnya bilang 제가 들어왔을 때 아기가 넘어져 있었어요. gitu. Waktu saya masuk, si anak dalam keadaan terjatuh. No 불쌍해요. gitu. Mati itu 꺼지다. Jatuh itu, ini jatuh lagi. Banyak banget jatuhmu. Ini ya pokoknya teman-teman. Mekar itu kita, berarti pio 있어요 dalam keadaan mekar. Dalam keadaan mekar ya teman-teman ya. Bukannya dari kincup ke mekar, tapi sekarang memang kondisinya dalam keadaan mekar. Pida. Dirawat itu ibon하다. Berarti dalam keadaan dirawat ya Rebun, karena rawat itu keadaan, bukannya suatu pekerjaan. Jadi itu kenapa dia tidak punya objek ya. Hidup itu salda. Berarti kalau Sarah 있어요 dalam keadaan hidup gitu ya. Kalau 살고 있어요 itu artinya sedang tinggal. Misalnya 우리가 지난달에 부상을 입은 고양이가 jadi kucing yang terluka 우리가 지난달에 apa ya 찾은 gitu ya. Jadi kucing yang terluka gitu ya, yang kita temukan tahun lalu 지금은 살아 있어요. sekarang hidup gitu kan. Waktu itu kan mungkin mau mati kali ya. Oke, 여러분야 어렵진 않죠? Nggak susah ya, 여러분야. Oke, jadi sekali lagi ini hanya bisa menempel dengan kata kerja yang tidak punya objek ya teman-teman. Rata-rata tadi kata kerja yang udah saya sebutkan di paling awal tadi ya, tertutup, terbuka, duduk, duduk, tidur gitu dan bukan duduk, berdiri dan sebagainya teman-teman ya. Ini noyo isoyo. Noida itu artinya terletak ya. Jadi mangkuk nasi terletak di atas meja makan gitu ya. Ini jendela tertutup gitu ya, dalam keadaan tertutup. Ini mangkuk nasi dalam keadaan terletak. 물건에 이름이 쓰여 있어요. Nama dalam keadaan tertulis di barangnya gitu ya. Nah ini kenapa nggak bisa ya Rebun? Karena sinta itu artinya pakai. Di belakang kata pakai itu bisa diikuti langsung kata benda. Misalnya pakai baju. Nah ini pakai kaos kaki gitu ya. Teman-teman lihat ya, di sini kaos kaki itu kata benda. Kalau tadi misalnya duduk itu di belakangnya nggak bisa diikuti duduk baju, nggak bisa, duduk kaos kaki nggak bisa. Pasti diikuti ya kalau nggak ya duduk di mana gitu ya, atau duduk kapan gitu. Paling selalu diikuti dengan keterangan tempat atau keterangan waktu. Itu yang disebut dengan kata kerja tidak berobjek. Tapi jika ada kata kerja yang bisa langsung diikuti dengan kata benda gitu ya, seperti ini pakai kaos kaki gitu kan, pakai di mana, pakai besok itu kan bisa, tapi bisa langsung diikuti dengan kata benda, misalnya pakai baju, pakai kaos kaki, pakai cincin, itu kan berarti ada kata benda yang langsung jatuh setelah kata kerja, ini disebut dengan objek. Nah, kalau misalnya kata yang punya objek ini tidak bisa ditambahkan ao ita. Contohnya Sinta itu tidak bisa ditambahkan ao ita. Jadi sino isoyo salah.
Baik, yarabbun, saya rasa sudah selesai penjelasan untuk kata bahasa dan kosakatanya ya. Sekarang waktunya adalah mendengarkan listening ya. Sekarang 말하기nya tadi 문법nya 선생님 다 설명해 주었어요. 자, 이제 듣기 시간입니다. 자, 잘 들어보세요, 여러분. 오늘은 다른 때보다 늦게 왔네요. 오늘 부모님이 고향으로 돌아가셔서 공항에 모셔다 드리고 왔어요. 아, 그래요? 잘 모셔다 드렸어요? 네. 그런데 비행기를 놓칠 뻔했어요. 왜요? 무슨 일 있었어요? 길이 너무 막혀서 공항에 늦게 도착했어요. 아침부터 바빴겠네요. 네. 정말 정신이 없었어요. 그래도 비행기를 안 놓쳐서 다행이에요. 오늘은 다른 때보다 늦게 왔네요. 오늘 부모님이 고향으로 돌아가셔서 공항에 모셔다 드리고 왔어요. 아, 그래요? 잘 모셔다 드렸어요? 네. 그런데 비행기를 놓칠 뻔했어요. 왜요? 무슨 일 있었어요? 길이 너무 막혀서 공항에 늦게 도착했어요. 아침부터 바빴겠네요. 네. 정말 정신이 없었어요. 그래도 비행기를 안 놓쳐서 다행이에요. 잘 들었죠? 그럼 질문 응답 시간으로 대화 내용을 더 이해해 볼까요? 남자는 공항에서 뭐 했어요? 고향으로 돌아가신 부모님을 모셔다 드렸어요. 남자의 부모님은 왜 비행기를 놓칠 뻔했어요? 길이 너무 막혀서 공항에 늦게 도착했기 때문이에요. 누가 아침부터 정신이 없었어요? 남자가요. 네, 어때요, 여러분? 대화 내용을 더 잘 이해했지요? 아, 참. 아까 모셔다 드리고 왔어요. 문장이 있었어요. 그죠? 이것은 인도네시아 말로 mengantarkan orang yang lebih tua ke suatu tempat이에요. Jadi kata mosyota derida itu artinya mengantarkan orang ya. Tapi mengantarkan orang, orangnya harus lebih tua. Kalau orang yang seumuran atau di bawah kita, bukannya mosyoda tapi deryoda. Ya, deryoda, bukan deryoda, deryoda. 네, 자 여러분 꼭 기억해 놓으세요. 네. 어떻게 오셨습니까? 가방을 잃어버려서 왔는데요. 어디서 잃어버리셨습니까?
오늘 아침에 지하철 2호선에 놓고 내렸어요. 가방이 어떻게 생겼습니까? 까만색 배낭인데 하얀색 인형이 달려 있어요. 가방 안에 뭐가 들어 있습니까? 책 2권하고 지갑이 들어 있어요. 잠깐만요. 그런 가방은 없는데요. 그래요? 꼭 찾아야 하는데 큰일 났네요. 찾으면 연락드릴 테니까 여기에 전화번호를 써놓고 가세요. 어떻게 오셨습니까? 가방을 잃어버려서 왔는데요. 어디서 잃어버리셨습니까? 오늘 아침에 지하철 2호선에 놓고 내렸어요. 가방이 어떻게 생겼습니까? 까만색 배낭인데 하얀색 인형이 달려 있어요. 가방 안에 뭐가 들어 있습니까? 책 2권하고 지갑이 들어 있어요. 잠깐만요. 그런 가방은 없는데요. 그래요? 꼭 찾아야 하는데 큰일 났네요. 찾으면 연락드릴 테니까 여기에 전화번호를 써놓고 가세요. 잘 들었어요? 그럼 질문 응답 시간으로 대화 내용을 더 이해해 볼까요? 여자는 무엇을 잃어버렸어요? 네, 가방을 잃어버렸어요. 어디에서 잃어버렸어요? 오늘 아침에 지하철 2호선에서 잃어버렸어요. 가방의 특징이 무엇입니까? 까만색 배낭인데 하얀색 인형이 달려 있어요. 가방 안에 뭐가 들어 있습니까? 책 2권하고 지갑이 들어 있어요. 남자에게 물어본 가방이 혹시 있어요? 그래서 남자에게 물어본 가방이 있어요? 없어요? 네, 없어요. 여자가 이야기한 가방의 특징으로 그런 yang seperti 그런 가방이 tas yang seperti itu 없어요. 네, 어때요? 대화 내용을 더 잘 이해했지요? 아까 하얀색 인형이 달려 있어요. 들었어요? 그 문장이 있었지요. 그거는 인도nesia 말로 ada atau tergantung gantungan boneka berwarna putih. Itu artinya ya teman-teman ya. 하얀색 인형이 달려 있어요. Artinya ada gantungan ya, yang tergantung ya. Gantungan boneka berwarna putih tergantung di tasnya. 네, 자 이제 잘 듣고 질문에 답하세요. 스티븐 씨,
무슨 안 좋은 일 있어요? 기분이 안 좋아 보여요. 새로 산 하얀색 가방을 잃어버렸어요. 식당에 두고 온 것 같은데 못 찾았어요. 식당에 물어봤어요? 네. 찾으면 연락해 주기로 했는데 아직 연락이 안 왔어요. 다른 건 잃어버려도 괜찮은데 가방 안에 외국인 등록증이 들어있어서 큰일이에요. 외국인 등록증은 다시 받을 수 있으니까 너무 걱정하지 마세요. 그래요? 다시 받으려면 어떻게 해야 돼요? 출입국 관리사무소에 가본 적 있지요? 거기에 가서 다시 신청하면 돼요. 혹시 신청할 때 뭐가 필요한지 알아요? 여권을 가지고 가야 돼요. 여권은 가지고 있어요? 네, 있어요. 알려줘서 고마워요. 잘 듣고 질문에 답하세요. 스티븐 씨, 무슨 안 좋은 일 있어요? 기분이 안 좋아 보여요. 새로 산 하얀색 가방을 잃어버렸어요. 식당에 두고 온 것 같은데 못 찾았어요. 식당에 물어봤어요? 네. 찾으면 연락해 주기로 했는데 아직 연락이 안 왔어요. 다른 건 잃어버려도 괜찮은데 가방 안에 외국인 등록증이 들어있어서 큰일이에요. 외국인 등록증은 다시 받을 수 있으니까 너무 걱정하지 마세요. 그래요? 다시 받으려면 어떻게 해야 돼요? 출입국 관리사무소에 가본 적 있지요? 거기에 가서 다시 신청하면 돼요. 혹시 신청할 때 뭐가 필요한지 알아요? 여권을 가지고 가야 돼요. 여권은 가지고 있어요? 네, 있어요. 알려줘서 고마워요. 잘 들었어요? 자, 그러면 선생님은 이제 대화에 대해서 질문도 대답도 할 거예요. 자, 첫 번째 질문. 스티븐 씨가 기분 안 좋은 이유가 뭐예요? 새로 산 하얀색 가방을 잃어버렸어요. 두 번째 질문. 스티븐 씨는 어디에서 가방을 두고 왔어요? 식당에 두고 왔어요. 네, 세 번째 질문입니다. 스티븐 씨에게 다른 거 잃어버려도 괜찮은데 잃어버리지 않았으면 하는 아쉬워하는 물건이 뭐예요? 자, 그러면 스티븐 씨는 다 잃어버려도 괜찮아요. 그런데 이거 잃어버리면 안 돼요. 그게 뭐예요? 무슨 물건이에요? 네, 외국인 등록증이에요. 네, 다른 거는 괜찮은데 돈을 잃어버려도 괜찮아요.
ATM 잃어버려도 괜찮아요. 그런데 외국인 등록증 KTP, 네, KTP 여러분. KTP orang asing, 외국인 등록증 잃어버리면 안 돼요. 네. 외국인 등록증을 다시 받으려면 지금 여러분 네 번째 질문입니다. 외국인 등록증을 다시 받으려면 어떻게 해야 돼요? 출입국 관리사무소 출입국 관리사무소에 가서 다시 신청하면 돼요. 네, 마지막 질문이에요. 신청할 때 외국인 등록증을 신청할 때 필요한 것이 무엇일까요? 네, 여권이에요. 여권이 필요해요. 네. 잘 듣고 질문에 답하세요. 거기 경찰서죠? 집에 도둑이 든 것 같아요. 빨리 좀 와주세요. 네. 주소를 말씀해 주세요. 여기는 신림동 33번지 1층이에요. 네. 지금 바로 가겠습니다. 경찰서에서 나왔는데요. 네, 들어오세요. 다치신 분은 없습니까? 네, 다행히 다친 사람은 없어요. 없어진 물건이 뭐지요? 아직 정확하게 모르겠는데 시계하고 노트북이 없어진 것 같아요. 처음 집에 오셨을 때 어땠습니까? 좀 자세하게 말씀해 주세요. 제가 아침에 외출해서 조금 전에 집에 돌아왔는데 현관문이 열려 있었어요. 그리고 집 안으로 들어오려고 하는데 어떤 남자가 뛰어나왔어요. 혹시 얼굴을 보셨습니까? 아니요. 밤이라서 얼굴은 잘 보지 못했는데 키가 큰 편이었어요. 하얀색 티셔츠와 까만색 바지를 입었고 회색 모자를 썼어요. 네, 알겠습니다. 잘 듣고 질문에 답하세요. 거기 경찰서죠? 집에 도둑이 든 것 같아요. 빨리 좀 와주세요. 네, 주소를 말씀해 주세요. 여기는 신림동 33번지 1층이에요. 네, 지금 바로 가겠습니다. 경찰서에서 나왔는데요. 네, 들어오세요. 다치신 분은 없습니까? 네, 다행히 다친 사람은 없어요. 없어진 물건이 뭐지요? 아직 정확하게 모르겠는데 시계하고 노트북이 없어진 것 같아요. 처음 집에 오셨을 때 어땠습니까? 좀 자세하게 말씀해 주세요. 제가 아침에 외출해서 조금 전에 집에 돌아왔는데 현관문이 열려 있었어요. 그리고 집 안으로 들어오려고 하는데 어떤 남자가 뛰어나왔어요. 혹시 얼굴을 보셨습니까? 아니요. 밤이라서 얼굴은 잘 보지 못했는데 키가 큰 편이었어요. 하얀색 티셔츠와 까만색 바지를 입었고 회색 모자를 썼어요. 네, 알겠습니다.
잘 들었어요? 자, 이제 선생님 질문도 답도 할 겁니다. 그래서 여러분, 선생님은 질문하고 그 다음에 선생님도 같이 답도 알려주면 여러분은 이 대화 내용을 더 이해했으면 좋겠어요. 네, 첫 번째 질문입니다. 여자는 왜 경찰서에 연락했어요? 집에 도둑이 든 것 같아서요. 도둑이 들어요. 도둑이 들어요. itu kemasukan maling ya. 그래서 집에 도둑이 든 것 같아서 경찰서에 연락했어요. 두 번째 질문입니다. 여자는 어디에서 살아요? 신림동에서 살아요. 세 번째 질문입니다. 여자는 몇 층에 살아요? 1층에 살아요. 네 번째 질문입니다. 여자는 다친 것이 있어요? Yang terluka ya, 다친 것, itu terluka. 여자는 다친 것이 있어요? 아니요, 없어요. 다섯 번째 질문입니다. 여자는 무엇을 잃어버렸어요? 네, 무슨 물건들이 없어졌어요? 시계하고 노트북이 없어진 것 같아요. 여섯 번째 질문입니다. 여자는 언제 집에 들어왔어요? 조금 전에 들어왔어요. 네, 일곱 번째 질문입니다. 여자는 집에 들어왔을 때 집이 어떻게 되었어요? 집이 어떻게 되었어요? Bagaimana keadaan rumah? 현관문이 열려 있었어요. 그리고 집 안을 들어오려고 하는데 어떤 남자가 뛰어나왔어요. 뛰어나왔어요 itu meloncat ke dalam gitu ya. Masuk ke dalam, melompat ke dalam. 뛰어나왔어요. 여덟 번째 질문입니다. 여자는 도둑의 얼굴을 봤어요? 아니요, 못 봤어요. 아홉 번째 질문입니다. 여자는 도둑의 얼굴을 잘 보지 못했는데 도둑의 특징을 알아요? 네, 키가 큰 편이고 하얀색 티셔츠와 까만색 바지를 입었고 회색 모자를 썼어요. 네, 여러분.